Puisi. Siapa yang tidak suka musik? Musik ada di mana-mana. Supaya tidak bosan, kadang kita belajar sambil mendengarkan musik. Saat berjalan-jalan santai di toko buku, kita biasa mendengar musik yang diputar oleh toko. Tapi, tahukah kamu, ada lagu yang memiliki lirik indah menyerupai puisi? Misalnya saja, lagu legendaris milik Leto yang berjudul Ruang Rindu. Lagu memiliki rima akhir dan kata kiasan, sehingga mirip dengan bentuk puisi. Lalu, apa itu puisi? Puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Tapi, tidak semua lagu bisa disebut sebagai puisi ya. Sebuah karangan dikategorikan sebagai puisi jika memiliki unsur-unsur puisi. Puisi terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi diantaranya adalah larik, bait, rima, imaji, diksi, dan majas. Sedangkan unsur batin terdiri dari tema, perasaan, nada atau sikap, dan amanat. Agar lebih mudah memahami apa saja yang termasuk unsur puisi, yuk simak contoh puisi berjudul Doa karya Khairil Anwar berikut. Larik adalah baris dalam puisi. Kumpulan dari larik akan membentuk bait. Jumlah larik atau baris dalam satu bait bervariasi, mulai dari 2 sampai 8 larik. Perhatikan, ada pengulangan bunyi dan ii pada akhir larik. Pengulangan bunyi ini disebut dengan rima. Imaji atau penggambaran merupakan unsur yang melibatkan panca indera, seperti indera penglihatan, pendengaran, atau peraba yang dapat menggiring pembaca seolah-olah merasakan kejadian dalam puisi. Imaji dalam puisi ini terdapat dalam larik, aku masih menyebut namamu. Kata menyebut memberikan imaji pendengaran. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan penyair, yang padat makna dan mengandung nilai keindahan. Contoh diksi dalam puisi ini terdapat pada kata termangu, kerlip, dan kelam. Majas atau gaya bahasa merupakan unsur penting pembangun puisi. Kekuatan dan kedalaman makna puisi tergantung pada majas yang digunakan. Majas dalam puisi ada beragam, di antaranya metafora, simile, dan repetisi. Contoh majas dalam puisi ini adalah majas metafora, yaitu majas yang memakai perumpamaan atau perbandingan dari dua hal yang berbeda. Majas tersebut terdapat pada larik, aku hilang bentuk. Frasa hilang bentuk dapat diartikan sebagai hancur. Selanjutnya, kita bahas unsur batin puisi. Tema adalah gagasan atau pokok persoalan yang ingin disampaikan oleh penyair. Tema dapat mencakup berbagai topik seperti cinta, kehidupan, alam, dan keadilan. Tema dalam puisi doa adalah tentang ketuhanan. Perasaan dalam puisi merujuk pada ekspresi emosional yang ingin ditularkan atau dipicu oleh penyair kepada pembaca. Melalui diksi, gambaran, dan imajinasi, penyair berusaha untuk membangkitkan perasaan. Perasaan dalam puisi doa adalah kesedihan, pengharapan, dan penyesalan. Nada atau sikap dalam puisi merujuk pada sikap penyair kepada pembaca, seperti menasihati, menyindir, atau menceritakan sesuatu. Dalam puisi doa, sikap penyair adalah mengajak atau mengingatkan pembaca tentang Tuhan. Amanat dalam puisi adalah pesan moral, nasihat, atau ajaran yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca.
Amanat dalam puisi doa adalah untuk senantiasa mengingat dan dekat dengan Tuhan. Apa saja jenis puisi? Jenis puisi sangat beragam. Di antaranya 2 contoh puisi berikut. Menurutmu, apakah perbedaan puisi tersebut? Perbedaan puisi tersebut terdapat pada gaya bahasa. Puisi 1 disebut dengan puisi diafan, sedangkan puisi 2 adalah puisi prismatis. Diafan berarti jernih atau bening. Jadi, puisi diafan berarti puisi yang isinya mudah dipahami. Puisi diafan sering juga disebut puisi polos. Sebaiknya, puisi 2 termasuk puisi prismatis yang mempunyai makna cukup sulit dipahami karena di dalamnya mengandung majas-majas. Setelah mengetahui unsur-unsur puisi, bagaimana caranya menulis puisi? Pertama, tentukan tema atau gagasan yang ingin kamu sampaikan. Tema ini dapat kamu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, susunlah kalimat-kalimat yang sesuai dengan tema menjadi larik-larik puisi. Ketiga, modifikasi puisimu dengan diksi dan majas agar puisimu menjadi lebih indah dan menarik. Nah, setelah selesai menulis puisi, bagaimana cara membacakan puisi yang baik? Dalam membacakan sebuah puisi, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Ekspresi adalah mimik wajah yang menggambarkan perasaan. Ekspresi saat membaca puisi disesuaikan dengan isi puisi. Lafal adalah cara mengucapkan kata dengan tepat agar tidak tertukar maknanya. Tekanan adalah kuat atau lemahnya pengucapan kata, biasanya untuk menegaskan makna atau pesan dari kata tersebut. Sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya suara saat membacakan puisi agar tidak terasa monoton. Bagaimana? Sudah mengerti ya cara membacakan puisi? Sekarang coba tuliskan judul puisi yang menurutmu sangat indah. Atau jika kamu pernah menulis puisi, boleh banget ditulis ulang di kolom komentar. Kalau mau latihan soal topik puisi, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.